dalam setiap acara sesuatu yang bagi sebagian orang remeh-temeh dan sepele, tapi saya yang selalu mengikuti acara, saya perhatikan itu. Biasanya disebutkan DPR RI duluan, di tempat lain disebutkan bupati duluan, tapi di sini wajib DPR RI duluan. Kenapa DPR RI? Kenapa bupati di bawah DPR RI? Tapi ternyata Pak DPR RI pun mengikuti acara ini, ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ibu. Karena ibu sangat kuat keinginan supaya hadir dan kita bersilaturahmi pada hari ini. Saya sebagai ustadz tamu undangan di Kabupaten Sejunjung, kemudian Pak Buya Gus Pardi Gaus di Mesir 1982. Jadi waktu 82 itu umur saya baru 5 tahun. Ambo Timbo ke Mesir 98, dan ketua MUI adik senior kami. Jadi 3 generasi yang ada di ruangan ini. Jadi mau lihat dari aspek ke Mesir pun beliau tetap senior kami. Bapak Bupati Sejunjung, Bapak Wakil Bupati, perjalanan kami panjang dari Tabligh Akbar tadi siang di Kamang Baru, dilanjutkan pula ke Siloke Geopark. Luar biasa perjalanannya, sulit diungkapkan dengan kata-kata karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Kalau penasaran, kunjungi saja langsung Siloke Geopark. Pak Wakil Bupati juga, Masya Allah, Tabarakallah, perjalanan yang panjang itu dipenuhi dengan canda tawa, gurauan, dan rasanya fresh. Lalu kemudian malam ini bisa berjumpa dengan Pak Sekda, berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari ASN. Ustaz Somad ini pesertanya limited, terbatas, karena kalau minta masyarakat tidak muat, masyarakat besok pagi kita temui. Menjadi ASN itu adalah cita-cita setiap orang. Andai calon menantu datang, yang satu S3, yang satu S1 tapi ASN, pasti yang diterima yang ASN. Kenapa begitu? Karena ASN ini kalau dalam hadis disebutkan 3 yang mengalir sesudah mati: anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, tambah satu lagi ASN. Kalau pulang sudah meninggal, pensiunnya tidak mengalir. Begitulah hebatnya. Dan orang kalau dia pulang ke kampung, pertanyaan orang, sudah selesai S1, alhamdulillah, S2, alhamdulillah, S3, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Allah ASN. Nah, itu pertanyaan itu yang mengerikan. Tapi di meja makan tadi kata Pak Wabub, saya merasa tidak terlalu penting menjadi ASN setelah duduk dengan orang-orang yang ketiga-tiganya keluar dari ASN. Jadi Pak Buya Gus Pardi keluar dari ASN, saya pun juga begitu, kemudian Pak Bupati juga, tapi bukan mengkerdilkan, menyepelekan. Karena bagi kami taat aturan, ada pengabdian di luar ASN. Semuanya adalah mengabdi untuk agama, untuk nusa dan bangsa di bidangnya masing-masing. Al-Muslim, seorang Muslim, lan yutimma islamahu, dia belum menyempurnakan keislamannya, hatta ayyakuna siyasian, sampai dia menjadi orang yang peduli kepada politik, ba'idan nazar an syu'uni ummati, punya pandangan jauh tentang umatnya, muhtamman biha, peduli, wa ghuyuran 'alaiha, ada rasa cemburu. Kenapa umat ini miskin? Kenapa umat ini susah? Kenapa jalan ini rusak? 4 syarat itu kata Imam Syahid Hasan Al-Banna. Pertama, siasi, dia mesti berpolitik. Yang kedua, ba'idan nazar, pandangannya mesti jauh ke depan, bagaimana bumi Minangkabau 50 tahun yang akan datang. Yang ketiga,
muhtamman, ada kepedulian, care. Yang keempat, ghuyur, ada rasa cemburu. Jadi dari dalam perjalanan tadi, dari kediaman sampai kemari, itu diantara pembicaraan saya dengan tim, apa lagi yang dicari Buya Gus Pardi Gaus? Secara ekonomi cukup, mestinya dia cukup duduk di rumah menggendong cucu nonton TV kan selesai, tak perlu memikirkan politik ini sampai naik asam urat dan kolesterol. Tapi kalau tidak duduk di situ, akan duduk orang lain yang tidak memperjuangkan adat basandi syarak basandi kitabullah. Nanti setelah diamandemen undang-undang dasar segala macam aturan payung hukum, baru kita ribut di luar sistem. Tidak bisa. Jadi politik ini ibarat menangkap ikan, ada satu yang menghalau ikan, lalu kemudian ada yang satu menangkap ikan, bekerja sama. Orang yang bicara kebaikan di luar dengan yang di dalam, insya Allah dia akan mendapatkan sama kebaikan. Karena memperbaiki umat dari bawah lewat ceramah, lewat tausiah, lewat khutbah, tablik akbar. Memperbaiki dari atas lewat aturan, lewat payung hukum, lewat jabatan dan kekuasaan. Menjadi bupati itu nomor 2, menjadi gubernur nomor 2, menjadi anggota dewan nomor 2. Jabatan utamanya adalah ud'u ila sabili rabbik, mengajak orang ke jalan Tuhan, ke jalan Allah SWT dengan kekuasaan, dengan cara masing-masing. Tapi kita tidak bisa menyatukan umat ini kalau sesama umat Islam itu sendiri bertikai, berkonflik hanya dalam masalah khilafiyah. Itulah yang saya hadapi di masyarakat. Pertanyaannya itu ke itu saja. Saya muatkan di sekapur sirih di halaman 5 huruf Romawi. Saya jumpa bapak-bapak sudah tua di salah satu kampung. Mohon maaf Bu ya, saya sebut uban ini bukan menyinggung Bu ya. Saya jumpa orang yang rambutnya sudah memutih karena usia dan usia. Jadi kata dia, Ustadz, saya kalau sholat, kalau sholat itu bangkit dari ruku itu Sami Allahu liman hamidah, baru ambo baca Rabbana lakal hamdu di sekapur siri. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kata ustadz yang datang berceramah, sholat bapak itu salah. Maka saya jawab di halaman 52. Di halaman 52, wa yusannu 'inda syafi'iyyati, menurut mazhab Syafi'i, al-jam'u bainat tasbih wa tahmid, waktu dari ruku sampai tulang belakang lurui Sami Allahu liman hamidah. Setelah tulang belakang lurui Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan hadisnya ada, muttafaq alaih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Jadi sebenarnya dengan menulis buku Iko, ambo ingin supaya awak sesama orang Islam jangan saling menyalahkan. Karena dengan dibangkitnya isu-isu khilafiyah ini, umat tidak sadar ternyata hasil bumi alam dia sudah dieksploitasi. Sibuk membahas masalah Sami Allahu liman hamidah, ternyata undang-undang dasar sudah dikebiri. Sibuk membahas Sami Allahu liman hamidah, ternyata alam sudah dirusak. Akhirnya waktu kita habis. Jadi sebenarnya saya hampir tidak ada, menurut saya dalam buku ini tak ada, hanya mengumpulkan pendapat para ulama yang saya harapkan tidak membingungkan umat, tapi umat ini punya pemahaman bahwa kalau ada orang yang Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, oh mazhabnya Syafi'i. Dan yang bangkit hendak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, kata imam, dia diam dan dia mengatakan Rabbana lakal hamdu, oh itu pun ada dalilnya, sehingga kita tidak menyalahkan. Yang Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu ada dalilnya. Yang bangkit mengikut imam lalu setelah tegak baru Rabbana lakal hamdu,
pun ada dalilnya, bahkan 3 riwayat. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Sehingga kalau kita pahami ini dengan baik, kita baca dalilnya, kita menjadi orang yang tidak terlalu mempermasalahkan yang tak masalah, karena terlalu mempermasalahkan yang bukan masalah akhirnya menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Umat ini sudah banyak masalah. Orang ke masjid itu kan mau mencari ketenangan. Di jalan macet, di rumah minyak goreng, di jalan perjalanan minyak solar. Lalu kemudian dia masjid mau cari ketenangan, di masjid dibangkit lagi khilafiyah. Akhirnya umat ini error. Jadi menulis buku ini adalah saya tulis tahun 2013, 9 tahun yang lalu. Sekarang sudah 2022. Kok sempat Ustaz waktu itu menulis? Belum viral. Ambo bacakan sebagian untuk dialog awak. Nanti ini sekedar pengantar. Sudah ambo pilih beberapa halaman. Di halaman 14 tentang, jadi sebagian besar isi buku ini menjawab pertanyaan Ustaz Somad, kami ibu-ibu ini katanya nggak boleh sholat ke masjid, perempuan sholatnya di rumah, sementara kami ingin dengar pengajian. Nah, jadi saya urutkan dari awal sampai akhir supaya kajinya tak potong-potong. Saya selipkan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan. Maka di halaman 14 tentang perempuan sholat di masjid itu ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan sholatul mar'ati fi baitiha afdal. Perempuan sholat di rumah lebih afdal, di dalam kamar lebih afdal, di dalam ruangan yang sempit kecil lebih afdal. Jadi hadis satu ini mengatakan perempuan lebih baik sholat di rumah. Tapi ada hadis satu lagi, ayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan sholat ke masjid. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau kita mengalami ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat, mari kembali ke sunnah. Sunnahnya pun ikhtilaf. Mari kita kembali ke Quran dan hadis. Hadisnya pun ikhtilaf. 2 hadis. Hadis pertama mengatakan bagus sholat di rumah. Hadis kedua mengatakan jangan larang perempuan ke masjid. Lalu solusinya, maka selalu saya katakan kembali ke Quran dan sunnah, mengikuti pemahaman ulama. Maka kata Imam An-Nawawi, ada juga beberapa jamaah yang komplain, Ustaz Somad, kenapa bukunya dimuatkan kalimat Arabnya? Saya muatkan kalimat Arabnya ada 3 alasan. Yang pertama, supaya orang tidak menuduh saya ustadz pembohong, mengada-ngada. Jadinya bisa baca, oh ada teks aslinya. Karena di fitnah di medsos itu luar biasa. Ambo disebutnya UAS ustadz ahli subhat. Nah, jadi itu perlu. Oh ternyata teks aslinya ada. Yang satu lagi mengatakan, kenapa ustadz tidak kasih baris? Ibarat awak bertamu ke rumah orang. Jadi apa nanado di situ, nikmati saja sesuai kemampuan. Nah, sesuai. Jadi kalau maksudnya, kalau sanggupnya bahasa Indonesia, abaconan bahasa Indonesia saja. Kalau kebetulan dari pondok pesantren, abaconan Arab gundul. Kalau dipaksakan, beko bakunang-kunang pandangan awak. Nah, sama macam di sini, semuanya ada. Kalau kebetulan mampu makan jeruk, makan jeruk. Kalau tak mampu, ingin cepat tidak pakai kunyah, makan agar-agar. Jadi semuanya sudah ada. Begitu juga bagi anak-anak pesantren, sehingga dia belajar menerjemah. Karena saya dulu waktu masih dosen banyak menerjemah buku. Jadi buku ini untuk mengajak mahasiswa untuk kembali kepada teks asal, supaya tidak meninggalkan kitab kuning. Bahwa kalau terjadi fitnah, maka perempuan lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau tidak ada fitnah, untuk belajar ada mahram, maka bagus dia ke masjid. Itu solusi dari ikhtilaf 2 hadis tadi. Jadi kalau begitu memahaminya, nanti kalau ada ustadz berceramah ke si Junjung, perempuan lebih baik sholat di rumah, kata dia. Oh itu hadis nampak tamu tuh. Perempuan boleh aja sholat di masjid. Itu hadis nangka 2 tuh. Jadi masyarakat cerdas. Aparat Babinsa, Babin Kamtipmas perlu memahami ikhtilaf ini.
Sebab nanti mereka akan melihat konflik di tengah masyarakat. Ketika masyarakat terjadi konflik, bisa diselesaikannya, maka dia mendapat 1 poin lebih dari yang lain, karena dia sudah mampu menyelesaikan intern. Kalau di intern kita saja tidak selesai, bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita masyarakat yang toleran, terbuka kepada multi agama, bineka tunggal ika dan lain sebagainya. Halaman 20 tentang melafazkan niat. Melafazkan niat, inna talaffuza bin niyati laisa masyru'an. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, melafazkan niat tidak disyariatkan. Tapi membaca buku itu tidak boleh dipotong. Bahaya kalau tukang khitan membaca kitab. Kitab itu pun disunatnya juga. Karena di ujung itu ada wa yustahsanu lidaf'il waswasah. Untuk menolak waswas dianjurkan melafazkan niat. Jadi kalau di tengah masyarakat orang berkonflik berkelahi hanya tentang masalah melafazkan niat, nawaitu sauma ghadin usolli fardhu zuhri, maka bagi yang tidak was-was tak perlu dia melafazkan niat Allahu Akbar, karena hatinya sudah kuat. Tapi bagi yang was-was, habis buka handphone, habis buka WhatsApp. Kalau dulu was-was, sekarang bukan cuma WhatsApp, was-was dan WhatsApp. Berkunang-kunang pikiran kita, kacau balau. Maka untuk menguatkan hati, solat apa ini? Solat maghrib, usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Lillahi ta'ala. Dia bukan niat. Karena niat itu di dalam takbir atau sebelum takbir. Dan letaknya di dalam hati. Itu hanya untuk menguatkan hati. Lidaf'il waswasah. Bukan kata Abdul Somad. Ada sumber referensinya, ada dalilnya, ada teksnya. Kemudian halaman 21, kapan waktu berniat itu? Innamal amalu binniyat. Kita dari kecil sudah diajari innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal mesti dengan niat. Niatnya itu kapan? Maka niat dalam salat 2. Pertama, menurut mazhab Syafi'i, di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar, di dalam takbir. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, niatnya sebelum takbir. Jadi kalau ada orang berniat sebelum takbir, masih masuk 4 mazhab. Berniatnya di dalam takbir, masih masuk 4 mazhab. Nanda ada dalam 4 mazhab kok berniat sesudah takbir. Itulah dek sibuknya lah segala macam, Allahu Akbar. Lalu kau zuhur apa asar? Itu tidak sah. Mestinya ulang balik sebab niatnya tidak ada. Maka ada istilah dalam mazhab Syafi'i ada namanya muqaranatun niyah. Sejalan antara niat dengan takbir. Allahu Akbar. Kenapa di Saudi Arabia itu imamnya takbirnya pendek, Ustaz? Allahu Akbar. Yang mubaligh di belakang itu yang panjang. Menyampaikan suara itu namanya mubaligh. Waktu itu belum ada mikrofon, Masjidil Haram ramai, maka untuk menyampaikan suara makmum ke belakang, itulah dia. Dulu mubalighnya itu sampai 10 ke belakang, karena jamaah ramai musim haji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kini deklah ada mikrofon, tinggal mubaligh 1. Mubaligh sampai ke Indonesia, mubaligh penceramah. Padahal mubaligh aslinya penyampai suara untuk ke belakang. Berikutnya halaman 29. Bumi Indonesia banyak sekali ormas. Kalau di bumi Minangkabau, kaum tua, kaum muda, Perti, Inyak Janduang, Inyak Jaho, kemudian Muhammadiyah, Buya Abdul Karim Amrullah, Syekh Doktor, lalu kemudian dan mereka sama-sama murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916. Lalu kemudian Muhammadiyah
lebih populer di sekolah-sekolah pakai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Sedangkan perti lebih populer Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dua-duanya hadis sahih. Karena terjadi konflik bagi yang awam, bagi anak muda baru ngaji, satu Allahumma ba'id, satu Allahu akbar kabira, akhirnya memuatkan semua hadis tentang iftitah sampai 7 sampai 9 hadis. Riwayat 1, riwayat 2, riwayat 3, riwayat 4, riwayat 5, riwayat 6, riwayat 7 riwayat. Semuanya hadis sahih. Jadi kalau ada terjadi di tengah masyarakat nanti ikhtilaf tentang Allahumma ba'id dan Allahu akbar kabira, tidak perlu diselesaikan, tambah 5 lagi. Sebab ada hadis-hadis lain tentang iftitah. Dia pakai semuanya, maka tetap ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 35 tentang ta'awuz. Yang satu mengatakan a'udzubillah itu sekali saja di rakaat 6 pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan dan cik lain mengatakan a'udzubillah setiap rakaat. Ikhtilaf. Maka saya muatkan wa qala al-hanafiyatu, halaman 35. Menurut mazhab Hanafi, yata'awwadhu fi raka'atil ula faqat, membaca a'udzubillah pada rakaat 6 pertama saja sebelum al-Fatihah. Berdasarkan dalil idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Kalau baca Quran dului dengan a'udzubillah. Wa qala asy-Syafi'iyyatu, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, yusannu ta'awudhu sirran fi awwali kulli rak'ah qabla al-qira'ah, dianjurkan a'udzubillah di setiap rakaat. Rakaat yang kedua tetap a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat yang ketiga tetap. Jadi bagi siapa yang mau pakai a'udzubillah di awal rakaat, bagus, sunnah. Yang membaca di setiap rakaat pun sunnah, tak perlu saling menyalahkan. Sehingga kalau kita sudah selesai dengan khilafiyah ini, barulah kita bisa menjaga keutuhan bangsa, berbicara tentang NKRI, tentang bumi Minangkabau, adat Basandi, syarak-syarak Basandi kitabullah. Kalau tidak, habis energi kita disibukkan dengan khilafiyah. Saya faham bahwa buku ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah khilafiyah, tapi paling tidak kita pernah berbuat dan mencerdaskan umat sehingga bisa meningkat ke yang berikutnya, yaitu memperbaiki aspek yang lain. Halaman 38. Ketika membaca Al-Fatihah, apakah membaca bismillah itu dibaca sir atau jahar? Maka panjang dalil-dalilnya, perdebatannya, tapi kesimpulannya dua. Mazhab Syafi'i dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Saudi Arabia, Makkah, Madinah itu baca sir? Karena mazhab Saudi Arabia Hambali, Hanafi dan Hambali baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, Andalusia pakai mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki tidak baca bismillah sama sekali, langsung alhamdulillah. Tidak sir, tidak jahar. Alhamdulillahi rabbil alamin. 3 mazhab. Kenapa Muhammadiyah umumnya masjidnya bismillahnya sir? Karena Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih mentarjihkan mazhab memakai yang dipakai oleh mazhab Hambali. Jadi kita cuman mengungkapkan dalil-dalil hadis dan pendapat ulama, sehingga prosesnya masyarakat ini kita mau cerdas, sehingga nanti ketika dia jadi makmum dia paham, oh ini pakai ikut imam. Keempatnya masih ahlus sunnah wal jamaah. Karena ini maksud dengan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mengikuti 4 mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat-empatnya ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah wad dhalalah. Berikutnya halaman
46. Apa hukum membaca ayat dan apa standar panjang pendek? Masjid yang bagus, masjid yang disupport oleh Pemda, imamnya hafal Quran, ayatnya panjang, maksudnya biar supaya ibadahnya mantap. Sebagian masyarakat komplain. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan trikul. Kul wallahu bil falaq dan kul bin nas. Akhirnya di sebagian tempat imam-imam yang diangkat oleh Pemko, Pemda diunjuk rasa ganti imam karena kepanjangan. Maka sesungguhnya Imam Nawawi sudah membuatkan standar panjang pendek imam. Ada yang disebut dengan tiwal al-mufassal dari surat Al-Qaf hingga surat Al-Hujurat, atau surat Al-Hujurat sampai ke surat An-Naba, yang panjangnya lebih kurang 1 lembar sampai 1 lembar setengah. Itu dibaca pada waktu asar dan isya. Jadi kalau imamnya Al-Hujurat, maka itu masih dalam standar. Ada namanya qisar al-mufassal, surat-surat pendek, itu dari Alam Nashrah sampai Qul a'udzu birabbin nas, lebih kurang 1/4, setengah halaman, itu dibaca pada sholat maghrib. Ada namanya yang pertengahan ausat mufassal dari surat Wan-Nas An-Nazi'at sampai ke Wadduha, itu satu halaman, itu dibaca pada sholat asar dan isya. Jadi kalau orang sudah paham standar, oh imam ini masih dalam standar, kecuali dibacanya surat Yasin, nah itu udah di luar standar. Halaman 48. Ketika ruku dan sujud itu berapa kali tasbih? Sehingga ada imam lama sekali bertasbih, maka anna tasbihatam sab'un, tasbih yang sempurna itu 7 kali, wal wasatu khamsun, yang pertengahan itu 5 kali, wa adnahu thalathun, yang paling seketek itu 3 kali. Jadi kalau masyarakat 3 kali pakai 1 nafas itu sangat minimalis. Jadi kalau ada dia baca masih di agak-agak 7, maka masih dalam standar. Ada ustadz berceramah, kata dia, ini masih halaman 48, bahwa bacaan tasbih itu tidak pakai wa bihamdih. Ustaz Somad, buya kami mengatakan subhana rabbiyal a'la, tidak pakai wa bihamdih. Amba tidak mau membantah, itu ustaz salah. Enggak. Dia betul. Masa dia betul ya? Ya, ada hadisnya. Ini hadisnya. Hadis yang pertama, subhana rabbiyal azim. Tidak ada wa bihamdih. Ustaz itu bukan, buya itu bukan salah. Betul dia, subhana rabbiyal azim. Tapi ustaz selalu mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Saya betul juga. Ada hadis yang kedua. Kenapa buya itu tidak menyampaikan? Mungkin waktunya pendek. Jadi kalau kita salahkan, apalagi ada orang yang suka memang melagal. Ada dulu waktu kita masih kecil, waktu masih ketek, ada orang yang suka melagu-lagu. Orang berani semuanya. Kopaknya cuy jago. Akhirnya ada orang melagu-lagu buya, aduh. Buya itu tidak ada pakai wa bihamdi. Dia betul, semua betul. Riwayat kedua, ada bacaan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Anak-anak kita yang sekolah kebetulan di bawah naungan Ormas Muhammadiyah, di buku tuntunan salat, subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ada puluh riwayat keempat, subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Riwayat yang kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Jadi ini semua dibaca, maka insyaallah memperkaya khazanah keilmuan. Kalau bacaan-bacaan ini kita hafal, kita ulang, kita ganti-ganti, maka kita sholat itu salah satu cara lebih khusyuk dengan bacaan yang berbeda. Karena kalau bacaannya itu terus, kita amat sangat cepat sekali dan tidak ada perenungan karena sudah hafal, macam mantra jadinya, tak ada perenungan. Tapi kalau kita hafal banyak, kita coba ini, kita pakai ini, maka itu menjadi salah satu cara untuk khusyuk. Halaman 53.
tentang masalah Rabbana lakal hamdu. Apakah ada bacaan tambahan? Rabbana lakal hamdu, sami Allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Guru kami mengajarkan Rabbana lakal hamdu, tapi waktu di Makkah Rabbana walakal hamd. 3 riwayat. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamd. Ujungnya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Masih halaman 53. Ketika sujud, mana yang lebih dulu menyentuh lantai, lutut atau tangan? Guru kami mengatakan tangan dulu, guru kami mengatakan lutut dulu. Hadisnya satu. Beberapa hadis menjelaskan tentang ini. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibilu. Janganlah kamu turun seperti turunnya onta. Lalu yang turun itu mana duluan? Panjang penjelasannya, saya kutipkan hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, menurut ulama ini, menurut ini. Kalau dia baca buku sifat solat Nabi Syekh Albani, maka tangan dulu, baru lutut. Sama-sama ulama Saudi Arabia. Bin Bas mengatakan lutut dulu. Ambo memakai mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan yang kuat adalah lutut dulu, baru tangan. Tapi kalau ada orang yang tangan dulu, mungkin kalau dibuatnya lutut dulu sakit pinggangnya, maka tidak jauh masalah, karena dalam keadaan, dan dia masih memakai satu dari diantara pendapat para ulama. Sehingga nanti kita sholat khusyuk menengok tempat sujud, bukan mencaliak kawan sebelah lutut dulu atau tangan dulu. Karena perdebatan ini tidak selesai-selesai. Nah, ini tentang yang nampaknya sepele, tapi itu rutin kita laksanakan setiap hari karena kita sholat dengan gerakan-gerakan. Halaman 64. Ketika akan tegak berdiri, Allahu Akbar. Apakah posisi tangan itu ke lantai mengepal atau tapak tangan? Ada orang bangkit dari duduk itu tangannya mengepal. Ada yang satu lagi tapak tangan. Tentang hadis mengepal ada riwayatnya, tentang yang tapak tangan. Tapi yang kuat menurut Imam Nawawi. Kenapa Ustaz selalu menyebut Imam Nawawi? Imam Nawawi meninggal tahun 676. Dialah yang mengumpulkan semua pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i selama 400 tahun. Imam Syafi'i meninggal 204. Dari 204 ke 676 selama 4 abad. Dialah yang mengumpulkan semua. Beliau revisi, beliau edit, maka jadilah kitab besar dalam mazhab Syafi'i, Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin, kemudian syarah Al-Majmu' syarah Muhadzab, dan beliau ahli hadis. Ada faqih tapi tak mengerti, tapi kurang dalam hadis. Imam Nawawi mensyarah dari kitab hadis paling kecil Arba'in, naik ke atas Riyadhus Shalihin, naik ke atas Al-Azkar, sampai Sahih Muslim. Hampir 7.000 hadis itu disyarah oleh Imam Nawawi dalam kitab judulnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Beliau adalah muhaddis yang faqih, ahli hadis yang ahli fikih. Beliau juga adalah faqihul muhaddisin, ahli fikihnya ahli hadis. Itu maka selalu saya berpedoman kepada Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan yang kuat adalah dengan telapak tangan. Waktu bangkit tegak itu dengan tapak tangan. Tapi kalau ada orang yang memakai dengan cara mengepal seperti kalajin, orang yang membuat adonan tepung gandum. Orang Arab kalau membuat tepung adonan gandum karena pakai minyak, tidak begini tapi begini. Maka kalau ada orang bangkit begini pun juga tidak salah, karena masih ada hadis menyebut ikhtilaf mereka apakah hadis ini sahih atau tidak sahih tentang mengepal itu. Khawatirnya kalau nanti saling menyalahkan, pertama mengepalnya ke lantai, lama-lama ke samping, gara-gara ikhtilaf yang nampaknya sepele. Maka saya selalu bedah buku ini dengan komunitas tertentu, dengan imam, dengan khotib, dengan para asatis, dengan para ustadz, termasuk dengan bapak ibu sekalian. Karena bapak ASN, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, lalu kemudian punya bawahan,
nanti sibuk mereka di kantor. Maklum dulu mungkin tidak ngaji, setelah ngaji ingin mencari-cari ilmu, hanya mendengarkan satu pendapat, akhirnya sibuk sampai berefek kepada pergaulan dan lain sebagainya. Halaman 83, bagaimana posisi jari ketika tasyahud? Itu pun dulu heboh juga gara-gara, Buya, aku ambon tak kusuk solat ambo dek, telunjuk kawan sebelah, goyang-goyang, ada ke kiri ke kanan negara. Nah, jadi panjang di sini. Kesimpulan, ambo selalu hanya menyampaikan hasilnya, tapi prosesnya di sini. Prosesnya, kalimatnya, lengkapnya ada semua detail. Mazhab Syafi'i mengangkat pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai salam tidak turun. Sedangkan mazhab Hambali setiap lafaz Allah naik. Imam Ahmad bin Hanbal setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hambali. Sedangkan mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Perbedaannya pada hadis, karena dalam hadis dikatakan asyara bisababa, Nabi mengangkat telunjuknya, wa yuharrikuha, dan menggerakkan. Di situlah letak ikhtilafnya, apakah menggerakkan atau menggerak-gerakkan. Maka ulama 4 mazhab berbeda. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Hanafi mengangkat sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, setelah itu turun. Mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir. Mazhab Syafi'i angkat sekali, tidak turun sampai salam. Mazhab Hambali hanya naik telunjuk pada lafaz Allah. Dan mata menengok tempat sujud, tapi waktu telunjuk diangkat, mata berpindah menengok ujung telunjuk. Yang ditengok, dipandang telunjuk awak, bukan telunjuk orang. Nah, sebab di khilafiyah kok solat awak di samping Pak Bupati. Inginlah awak tahu apa masa Bupati kau saja. Halaman 86. Bagaimana posisi duduk pada tasyahud? Apakah duduk iftirash atau duduk tawarruk? Maka tentang masalah duduk iftirash dan duduk tawarruk, ada yang mazhab itu duduknya tawarruk, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Mazhab Maliki. Wa qala al-malikiyatu, menurut mazhab Maliki, yajlisu mutawarrikan, duduknya duduk tawarruk. Duduk tawarruk tu bantu apa Buya? Duduk tawarruk tu duduk tasyahud akhir sampai rakaat, maaf cakap, dan duduk sampai ke lantai. Jadi dalam mazhab Maliki itu tasyahud pertama, tasyahud kedua pada isya, zuhur dan asar tetap tawarruk, tidak ada iftirash. Kebalikannya adalah mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, rakaat ketiga, rakaat kedua, tasyahud awal dengan tasyahud akhir tetap duduk iftirash. Sedangkan mazhab Syafi'i, rakaat kedua duduk iftirash, rakaat keempat duduk tawarruk. Kalau ada 2 tasyahud maghrib, rakaat kedua duduk iftirash, rakaat ketiga duduk tawarruk. Ikhtilaf pula antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, kalau solat itu 2 rakaat indah ada tasyahud awalnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, solat nan 2 rakaat, tasyahud akhirnya duduknya tawarruk. Tahiyatul masjid, solat subuh, qabliyah, ba'diyah, duha, maka duduknya tawarruk. Sedangkan dalam mazhab Hambali, kalau solat itu indah ada duduk tasyahud awalnya, maka duduk tasyahud akhirnya
adalah duduk iftirash. Kami ingin mendengar tausiah Ustaz Somad kau supaya ringan pikiran kami. Kau semakin bertambah lo beban kan? Tidak bah, dibaca saya buku kau diulang-ulang, insyaAllah lama-lama paham. Tidak jauh paham, tidak usah baca lagi. Yakini saja dan awak gue bahwa itu adu dalil. Ini kau tentang duduk tawarruk dan jangan awak bayangkan bahwa Imam Hambali ko ikhtilaf dengan Imam Syafi'i lalu orang ko bacaka. Enggak. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Hambali. Imam Hambali berguru ke Imam Syafi'i. Tapi walaupun berguru ada beberapa hal yang tidak sepakat. Sebab Imam Hambali ahli hadis juga. Lalu kemudian kecek Imam Hambali, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sana. Ambo mendoakan Imam Syafi'i guru ambo dalam sembahyang ambo ampe 10 tahun. Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Imam Syafi'i. Padahal mereka berbeda mazhab, tapi mereka saling menghormati dan saling mendoakan. Halaman 99, kunut subuh. Jadi kunut subuh kok sampai kini tidak selesai, dan 2024 beko kunut subuh kok isunya naik lagi. Ini berefeknya ke politik. Ambo tulis dulu waktu heboh-heboh bahwa isu tentang kunut subuh bagi masyarakat muslim di perkampungan lebih sensitif daripada isu beda agama. Itu. Dan diangkat-angkat. Maka ambo jalekan hadis pertama, hadis kedua dan segala seterusnya. Kesimpulannya bahwa para ulama ikhtilaf tentang kunut subuh ikut dalam dua mazhab. Mazhab Hanafi dengan Hambali tidak ada kunut subuh. Yang ada kunut nazilah saja. Ketika ada musibah maka awak kunut nazilah. Sedangkan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki maka mereka berkunut subuh sepanjang zaman sampai meninggal dunia. Tapi antara yang berkunut pun ikhtilaf. Mazhab Syafi'i kunutnya setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardi wal majtami syai'in ba'du, barunya baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Sedangkan mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Jadi ambo waktu pertama salat subuh di Maroko, di situ ambo kanai. Jadi rupanya sesudah imam tu membaca ayat, awak sangkonya kan rukuk. Sesudah baca ayat, lamanya yang diam. Rupanya kunut dalam mazhab Maliki itu setiap subuh sebelum rukuk dan tidak ada suaranya, sir saja. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i setengahnya bersuara jahar, setengahnya tidak. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sisanya dibaca sama-sama. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi kalau awak fahami itu dengan tidak ada kepentingan, tak ada permusuhan, akan ringan. Ambo secara ritual ibadah sekolah pondok Al-Jamiatul Wasliyah. Al-Wasliyah kok kaum tua sama dengan Perti. Maka kini ambo di Al-Wasliyah itu masuknya di bagian komisi fatwa. Di Perti dengan Pak Alaidin Koto profesor di komisi fatwa juga. Di Nahdlatul Ulama dulu sampai 2009 di Bahsul Masail. Di Muhammadiyah ambo penasehat lembaga amil zakat Lazismu. Perti Al-Wasliyah NU Muhammadiyah. Akhirnya orang ko ingin membuat laporan, datanglah. Ustaz, iko alirannya sebenarnya apa? Ustaz, di NU ada, di Muhammadiyah ada, di Perti ada, di Al-Wasliyah ada.
Eko di jamaah tabligh mengisi lo acara. Sebenarnya bapak ni alirannya apa? Ambo tanya, bapak apa? Rupanya intel membuat laporan, bingungnya membuat laporan kata. Wapo, apa mazhab? Kata mazhab saya adalah orang ahlus sunnah wal jamaah. Selama asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya memahami ormas ini hanya sebagai wasilah pemersatu umat saja. Kalau mau tahu cara berpikir saya, bacalah buku-buku saya. Di situ saya tuangkan bahwa saya menjelaskan menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi dalam amal sehari-hari saya pegang ini dan saya tidak menyalahkan. Ambo secara ritual ibadah lebih condong ke kaum tua, tapi ambo mengisi pengajian di Masjid Akramun Nas Undri Universitas Riau dari tahun 2009 sampai 10 sebalai 2 balai 3 balai sampai tahun di Masjid Muhammadiyah di belakang Ramayana 2 tahun, di Masjid Muhammadiyah di Jalan Paus 2 tahun, dan selama pengajian itu tidak pernah ambo jadi imam, sebab ambo tahu kalau ambo maju ke depan ini kau membangkitkan khilafiyah dan paling selamat itu jadi makmum. Nah, itu di masjid dekat rumah ambo baru ambo jadi imam. Nah itu. Jadi apa maksudnya? Bahwa ukhuwah lebih dikedepankan daripada menunjukkan bahwa kalau awak alim bukan dengan membangkit khilafiyah. Kalau memang awak alim, awak sebutkan saja kok. Maka betul kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau ambo berdebat dengan orang alim, ambo menang, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau ambo berdebat dengan orang jahil, ambo tetap selalu kalah. Sebab apa? Sebab orang jahil indak mencari dalil, 1000 dalil awak, 1001 dalil ini. Nauzubillah. Halaman 107. Kalau awak bermazhab Syafi'i, lalu imam awak tidak mazhab Syafi'i, ambo kaum tua berkunut subuh, solat ambo ampe tahun di Masjid Muhammadiyah, ambo tausiah sesudah subuh. Apakah ambo membaca kunut surang? Enggak. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti, bukan dilawan. Maka selama ustaz jadi makmum ampe tahun solat subuh tausiah, setiap subuh Sabtu ambo mengajar hadis, kajian hadis sampai tahun. Tidak pernah membaca kunut. Lalu ustaz sujud sahwi? Enggak, sebab mau tidak lupa. Sujud sahwi itu bagi mazhab Syafi'i nan lupa. Kalau tidak lupa tidak sujud sahwi. Atau dibalik, imamnya mazhab Syafi'i, makmumnya kaum muda, tidak berkunut. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, fa in qanata ma'ahu. Kalau imamnya baca kunut, maka makmum ikut bersama imam. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, Imam Hanbali, iyo, Imam Hanbali baca kunut subuh enggak? Kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanbali, ambo enggak baca kunut subuh. Kalau ambo ikut Imam Hanbali, iyo. Tapi Imam ambo waktu subuh itu Imam Syafi'i, kata Imam Hanbali, angkat tangan dan ucapkan amin. Sebab kini banyak juga makmum ndak amuhnya ikut imam. Allahumma hadina fi man hadait, indak amuh. Padahal awak ikut imam dan ikut doa. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu sebenarnya, dan sampai kini ambo belum pernah berkonflik, bermasalah dengan dalam masalah-masalah mazhab dengan orang berilmu, dengan orang alim. Fanatisme buta, fanatik, tidak berdalil, itulah sesungguhnya yang merusak persatuan kita, sehingga berefek ke politik, berefek ke membangun umat, berefek. Jadi rata-rata buku yang ambo tulis 33 tanya jawab kurban, itu juga mengangkat khilafiyah. 37 masalah populer, 99 tanya jawab. Iko buku ko asalnya 77 tanya jawab solat. Kemudian ketika revisi cetak baru, orang percetakan tidak mau cetak ISBN keluar pakai nan lamo, mesti buka judul baru. Ambo buat menjadi 99. Ditanya tadi dek Buya Gus Pardi Gaus, apa 99 kau Ustaz untuk mengambil barokah Asmaul Husna. Beko awak buat 88 tersinggung lo Densus. Itu maku 99.
Rasanya sebagai pengantar dialog awak, itulah Ambo sampaikan lebih kurang sampai puluh 5 menit. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kekhilafan. Ambo kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.